Shalom everyone. Salah satu ajaran Hyper Grace adalah bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa yang kita lakukan di masa lalu, masa kini, bahkan di masa depan. Bahkan dikatakan bahwa pengampunan Tuhan adalah sebuah jaminan yang kita dapat saat kita mengakui seluruh dosa-dosa sekali untuk selamanya. Menurut ajaran Hyper Grace, pengakuan dosa tidak lagi diperlukan. Apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan tentang pengampunan dosa masa depan? Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami kelahiran baru dan pembenaran di dalam Kristus. Kelahiran baru menjadikan orang percaya anak Allah dan ciptaan yang baru. Keselamatan yang diperoleh pada tahap ini adalah anugerah Allah. Bukan karena usaha manusia, tapi semata hanya karena iman kita kepada Kristus. Peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang terjadi sekali seumur hidup. Dan seketika itu juga menghasilkan pendamaian. Sehingga Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita sejak kita lahir hingga saat kita mengalami pembenaran. Dan kita memasuki babak baru dalam perjalanan rohani kita sebagai orang percaya yang kita kenal dengan istilah pengudusan atau sanctification. Pengudusan adalah suatu proses bagi orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Dan seluruhnya adalah bagian keselamatan. Jadi, keselamatan adalah proses yang terjadi terus-menerus sejak kita mengenal Yesus, menerima Yesus, dan melekat kepadanya dengan menjadi murid yang setia sampai kita menjadi sama seperti Yesus. Puncak dari proses pengudusan adalah pemuliaan atau glorification, di mana ini adalah akhir dari perjalanan hidup orang percaya di dunia. Dan Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, yang dibebaskan dari kehadiran dosa dan kepada setiap orang percaya yang setia sampai garis akhir. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar pernyataan, lahir baru itu sekali, tetapi pertobatan itu harus setiap hari. Mengapa kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus, kita tetap harus menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup? Tentu alasannya karena orang percaya masih dapat jatuh ke dalam dosa. Kita dapat melihat kisah-kisah di Alkitab bagaimana orang percaya pun masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dan ia tetap perlu mengakui dosanya sehingga pengampunan dari Tuhan turun. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 28-31, Rasul Paulus meminta jemaat Korintus untuk memeriksa atau menguji diri sebelum menerima perjamuan kudus. Karena ada konsekuensi dari dosa. Dalam hal ini disebutkan menjadi lemah, sakit, bahkan meninggal. Bagi mereka yang belum memeriksakan dirinya dan memohon ampun dari Tuhan atas dosa-dosanya. Kalau mereka sudah diampuni atas dosa masa depannya, dosa yang dilakukan setelah mengalami kelahiran baru, mengapa masih ada konsekuensi dari dosa? Di dalam Ibrani 10 ayat 26-27, penulis surat Ibrani mengatakan bahwa akan ada penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat bagi orang yang sengaja berbuat dosa sesudah ia memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kepada jemaat di Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia di kitab Wahyu, Tuhan meminta mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka agar mereka tidak mengalami penghukuman dan murka Tuhan. Dari contoh-contoh tadi, maka kita dapat melihat bahwa secara tersirat maupun tersurat, orang percaya tetap perlu mengakui dosa sebagai tanda penyesalan jika jatuh dalam dosa, serta bertobat dan tidak melakukan dosa itu lagi. Selain itu, tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dosa masa depan atau dosa yang belum dilakukan sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga orang percaya tidak perlu lagi bertobat dan mengakui dosanya sepanjang kehidupan rohani mereka. Pengampunan dan kasih karunia selalu tersedia bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh mau bertobat. Pengakuan dosa kita kepada Tuhan bukanlah usaha untuk mempermurah kasih karunia Tuhan. Akuilah dosa di hadapan Tuhan, bertobatlah sungguh-sungguh, dan kelegaan dari Tuhan akan turun kepada kita. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Jesus for everyone. Shalom saudara. Sorry saya mundur dikit nih. Shalom. Wow, luar biasa. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Senang sekali kita bisa ada di tempat ini. Bersama-sama kita mencari Tuhan lebih lagi ya.
Saya yakin dan percaya kita yang datang ke tempat ini dipenuhi dengan kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di luar sana, tetap ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Perekonomian boleh goncang, tapi janji Tuhan ya dan amin. Dan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yes, Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama membaca Mazmur 91 dan juga Pentakosta ketiga. Perkatakan dengan yakin, perkatakan dengan iman bahwa itu terjadi dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang percaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat pertuduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat janjimu bahwa keselamatan itu hanya daripada Engkau Bapa. Terima kasih Abah. Saat ini kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu untuk memuji, memuliakan, bahkan meninggikan nama-Mu lebih lagi. Beracaralah lebih lagi di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Allah Roh Kudus kami minta, masuklah ke dalam hati dan pikiran kami. Jamah kami, dekap erat kami Bapa, sehingga kami, setiap kami yang datang dengan keluh kesah, kami akan pulang dalam keadaan merdeka, bahkan menang, lebih dari pemenang Bapa. Dan setiap kami yang datang dengan sakit penyakit Bapa, kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus itu sudah disembuhkan. Sehingga pada saat kami pulang, banyak orang melihat bukan siapa kami, tapi siapa itu Allah kami, Bapa kami yang kami percaya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang cinta Yesus katakan. Amin. Haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa diberkati Tuhan di tempat ini. Amin. Sorakan. Wuh. Allah kita luar biasa. Amin. Dia Allah yang luar biasa. Amin. Kita mau rayakan kasih Tuhan dalam hidup kita saudara. Dia gak pernah berkesudahan. Amin. Haleluya.
nyatakan bersama saudara, Dia baik. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Sama-sama nyatakan, suaraku puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bisa loncat untuk Dia. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Kita nyatakan dari awal, Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Dia baik, Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan sekali lagi, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Yesus Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu dapat kami andalkan. Yesus, namanya Yesus. Haleluya. Ku angkat suara, jemaat sendiri nyatakan. Kita lompat untuk Dia. Haleluya. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan
saudara. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sebab Dia sumber segalanya. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Saudara sendiri nyatakan Allah sumber. Banyak yang Dia perbuat, banyak hal Dia sediakan, dan Dia belum berhenti, saudara. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, semuanya, selamanya, selamanya. Allah yang dahsyat, kita beri kemuliaan untuk Dia. Saya rasa saudara-saudara belum lelah di tempat ini, amin. Allah sumber kuat, nyatakan dengan iman kita. Meskipun kita lagi lemah, saudara, Dia sumber segalanya, amin. Nyatakan iman kita. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Saya bisa percaya bisa lebih keras lagi untuk Tuhan kita, amin. Tuhan sayang sekali sama saudara di tempat ini, amin. Dia mau kasih tunjuk apa yang gak pernah Dia sediakan, tapi Dia siapkan buat kita di tempat ini, amin. Nama Yesus nama yang luar biasa. Jangan pernah lepas itu, saudara, untuk dunia ini. Karena kita tahu kita akan berakhir di surga, amin, bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Silahkan duduk di dalam hadirat Tuhan, saudara. Mari kita sembah Dia di tempat ini. Oh ya ralaba syakara labara 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 labara. Oh kita angkat sembah kita, nyatakan ucapan syukur, katakan Yesus baik dalam segala keadaan kami. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama Yesus Tuhan. Thank you Jesus.
sembah Dia. Sampaikan semuanya buat Tuhan kita. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, your word. There's just something, Lord. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Yes, you're worthy, Jesus. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, your word. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. Nyatakan, nyatakan. There is no other name. Sekali lagi nyatakan. There's just something about you, Jesus. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other. Nama yang berkuasa, nama yang sanggup. Jesus, you're worthy. Oh Lord. Yesus, penyelamat hidup kami. Berkuasa, berkuasa, berdaulat Tuhan. Thank you, Jesus. Jesus, your name is like the morning light, the one the darkness can't deny, the resurrection and the life. Jesus, Jesus, your name can save, your name can heal, your name can make the storm be still. You never fail, you never will. Kita proklamasikan the bread of life broken for us, the wounded and the worthy one, the first and last and soon to come. Jesus, Jesus, the King who overwhelmed the grave, the Lord who will forever reign, the name above all other names. Jesus,
nyatakan. Dia ada di tempat ini. Dia dengar setiap tangisan. Dia lihat setiap hati kita. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Jesus be the name. Jesus be the name. Cry out to him. Tell him everything you've been through. Oh, Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Worthy is your name.
Siang hari ini kami persembahkan pujian penyembahan kami hanya kepada satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur kami mengenal pribadi dengan nama itu. Karena di dalam nama Yesus kami terima keselamatan. Di dalam nama Yesus kami terima pemulihan. Di dalam nama Yesus kami terima kuasa. Dan di dalam nama Yesus kami tahu segala-galanya buat kehidupan kami. Kepastian ada di dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat karya penebusan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau yang telah melayakkan kami. Kami bersyukur buat hidup ini. Karena kami hidup bahkan siang hari ini kami berada di sini beribadah dengan satu tujuan, hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Karena kami tahu hidup kami punya tujuan. Tujuan kami menyenangkan hati-Mu. Apapun yang kami kerjakan, apapun profesi kami, apapun kegiatan kami, satu tujuan kami menyenangkan hati-Mu. Karena itu kami mau mendeklarkan siang hari ini. Karena kami tahu nama yang berkuasa itu ada di dalam hidup kami. Kami yang datang dengan sakit penyakit kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan itu ada dalam hidup kami. Kuasa darah-Mu sanggup menyucikan, menyembuhkan, bahkan mentahirkan. Menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Bahkan bukan hanya buat tubuh kami. Tapi buat jiwa dan roh kami. Kami boleh dipulihkan, disegarkan. Karena kami tahu Yesus yang sanggup memulihkan kami. Kami yang datang dengan beban berat. Kami yang datang dengan banyak hal permasalahan dalam kehidupan, dalam pekerjaan ini. Kami tahu di dalam nama Yesus ada pengharapan. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus ada segala sesuatu yang baru yang Tuhan akan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu setiap hari dari mulut kami boleh naikkan syukur. Karena tidak pernah ada hari yang kami lewati tanpa Engkau. Setiap kami bangun pagi, itu tandanya kami beraktivitas, memulai segala sesuatu dan berjalan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Siang hari ini dengan nama Yesus pula kami akan memberkati bangsa kami, diberkati tanahnya, diberkati seluruh kepulauan di Indonesia, diberkati lautannya, diberkati atmosfer di atas Indonesia, bahkan Indonesia akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Kami tahu hati Tuhan ada di Indonesia. Apapun keadaan yang terjadi saat ini, konflik bahkan perekonomian yang tidak menentu. Tapi kami tahu ini cara Tuhan membuat semua umat memandang Engkau. Membuat semua umat hanya punya satu harapan kepada Yesus. Karena Engkau yang punya masa depan. Engkau yang punya segala sesuatunya. Dan semua orang yang berharap kepada Tuhan, masa depannya ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini kami juga bawa gereja kami. Kau yang sudah memimpin gereja kami sampai hari ini. Bukti pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa untuk Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Ibu Hermin bersama seluruh pemimpin yang ada. Berkat-Mu turun atas hamba-hamba-Mu. Firman-Mu berkata ketika kami memberkati pemimpin-pemimpin kami, itu menjadi bagian dan tanggung jawab kami juga. Dan kami juga memberkati Tuhan Gembala di tempat ini, Pastor Weliar Kauntu dan juga Pastor Maulin. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sangat mengasihi kami. Terima kasih buat keberadaan mereka di tengah-tengah kami yang membimbing kami, membawa kami masuk pada pujian penyembahan yang sebenarnya. Kami tahu perjalanan hidup mereka senantiasa ada dalam tuntunan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang pelayanan yang mereka sedang lakukan hari-hari ini, semua seturut dengan
perkenanan-Mu. Dan kami percaya ada anugerah Tuhan yang melimpah atas hamba-Mu ini. Kesehatan, kekuatan senantiasa ada atas hamba-Mu. Dan kami percaya acara Worship with Bilyar yang senantiasa memberkati banyak orang akan memulihkan banyak orang, bukan saja di Indonesia tapi juga di bangsa-bangsa. Dan segala pujian kemuliaan dikembalikan untuk hormat-Mu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan siang hari ini kami berdoa secara khusus untuk generasi muda. Kami tahu ini waktunya Tuhan. Tuhan melakukan kegerakan yang luar biasa di tengah-tengah anak-anak muda. Mereka akan dipakai luar biasa Tuhan, kecintaan kepada Tuhan. Dan mereka akan menjadi sorot, akan menjadi punya kreasi-kreasi, punya ide-ide yang baru. Ada banyak hal yang Tuhan mau buat di antara anak-anak muda. Hamba berdoa saat ini, sepakat berdoa. Biarkan generasi Yeremia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ada pengurapan double porsi turun untuk anak-anak muda. Bahkan juga anak-anak sekolah minggu. Semuanya akan dilawat Tuhan. Mereka akan menyembah, memuliakan Tuhan. Bahkan dari mulut anak-anak akan keluar nubuatan dan pujian penyembahan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Keluarga-keluarga juga akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, waktunya kami juga menyiapkan hati untuk terima kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat Pastor Andi Ginting yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Mari Tuhan, hikmat yang dari surga turun atas hamba-Mu. Segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu boleh di-share bersama dengan kami di tempat ini menjadi kesaksian yang luar biasa. Dan kami yang mendengarkan, biarkan kebenaran firman-Mu ini boleh nyata dalam setiap kehidupan kami. Apa yang kami baca bukan sekedar tulisan, tapi firman-Mu itulah yang mengilhami kami, menasehati kami, menyadarkan kami, membuat kami bertobat dari dosa, berbalik dari jalan-jalan kami yang salah, dan kami melakukan kebenaran demi kebenaran. Karena kami tahu kebenaran itulah, firman-Mu itulah yang akan memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami berikan hati kami berikan seluruh keberadaan diri kami, perhatian kami. Karena kami mengasihi Engkau dan kami hidup dalam kasih-Mu senantiasa sehingga kami boleh saling mengasihi. Karena dengan demikianlah dunia akan tahu bahwa kami adalah murid-murid-Mu ketika kami hidup saling mengasihi. Berbicaralah lewat hamba-Mu dengan bahasa yang sederhana biar apa yang disampaikannya merupakan daripada hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman firman. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Silakan duduk, berikan tepuk tangan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani, sudah 2 kali ibadah dari pagi sampai siang hari ini. Selamat siang, selamat hari Minggu. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya, karena pas ini lebaran kedua ya. Baik, saya tidak punya waktu cukup panjang, 35 menit. Saya kasih judul apa yang saya mau sampaikan pada hari ini dengan hard work is hard work. Nah kalau Anda nggak baca tulisannya saudara akan bingung. Apa sih hard work is hard work gitu ya. Tapi hard work, coba pegang dulu dari sini semua. Hard work ya, jaga hati, hard work. Kita tuh punya tugas setiap hari itu untuk jaga hati ya. Sama seperti secara fisik, jantung kita juga mesti terjaga sehat, jaga hati. Nah, is hard work itu kerja keras, ya kan? Saudara pasti tahu hard. Tapi yang dimaksud di sini adalah dengan segala kewaspadaan. Jadi saudara tahu dong kurang lebih hintnya ayatnya apa? Amsal 4 ayat 23 ya, Amsal 4 ayat 23.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke? Nah, hati itu kan di dalam ya. Kehidupan di luar. Betul nggak? Hati itu di dalam. Siapa yang bisa tahu isi hati saya sekarang? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu isi hati saudara apa. Ya kan? Tapi kehidupan saudara saya kurang lebih bisa tahu. Contoh kehidupan adalah dari penampilan saudara, ya kan? Your outward look ya, atau outernya saudara. Kurang lebih saya tahu, model rambut, sepatu yang dipakai, kurang lebih ya itulah kehidupan. Atau di era sosial media sekarang ini, apa yang saudara posting, apa yang saya posting, ya itu sering diterjemahkan sebagai kehidupan, ya kan? Sekarang lagi pada liburan, pada bikin instastory, waduh, itu kehidupan. Itu di luar. Tapi kita nggak pernah tahu keadaan kondisi hati dari semua postingan tadi, nggak ada yang tahu. Betul nggak? Itu liburan duit dari ngutang, dia lagi deg-degan, nggak ada yang tahu. Nangkep maksud saya? Semua yang dilihat dari luar itu bebas-bebas saja dan bisa-bisa aja semuanya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah Tuhan tidak pernah menginginkan kita menjadikan kehidupan sebagai pusat pengaturan hidup. Dia mau hati saya dan saudara sebagai pusat. Semua katakan pusat. Sebagai sumber untuk kehidupan kita. Jadi enggak dibalik. Jadi bukanlah jagalah kehidupanmu karena dari situ terpancar hati. Enggak. Tapi jagalah hatimu karena hatimu itu pusatnya. Pusat kehidupan. That's why Tuhan itu enggak mengubah kehidupanmu sebelum dia mengubah kondisi hatimu terlebih dahulu. Karena hati itu tempat Tuhan bertahta. Tuhan memang udah desain ciptakan seperti itu. Hati, ya, tempat Tuhan bertahta. Saya akan tunjukkan kepada saudara ayat firman Tuhannya, ya. Nah, karena hati nggak bisa dilihat, penampilan bisa dilihat, makanya orang lebih sering ngaca, betul nggak? Kalau misalnya ada janjian dengan siapa aja atau pas momen apa gitu, yang lebih sibuk itu pasti, gue mesti pakai apa ya? Nanti gaya gue kayak apa ya? Outfit gue apa ya? Dan lain sebagainya. Kita lebih sibuk hari ini aja. Saudara lebih sering ngaca apa lebih sering cek hati? Coba saya tanya. Lebih sering ngaca. Kalau nggak pakai kaca, pakai handphone sekarang ini kan diliatin kayak gini. Benar nggak? Kita lebih cenderung memperhatikan dengan segala kewaspadaan yang di luar. Bukan yang di dalam. Padahal Tuhan menghendaki yang di dalam ini, yang dibilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya begini, bagaimana kondisi hati saya yang ada di dalam yang gak kelihatan ini dengan yang saya tampilkan itu harusnya satu sistem. Nangkap gak? Bukan berarti penampilan gak penting, penampilan penting. Tapi jangan lebih besar ke penampilannya hatinya. Tidak. Kalau kamu bersih di dalam, hatimu bersih di dalam, maka engkau tampilkan itu dalam penampilanmu. Jangan penampilanmu bersih, jujur, tapi hatimu penuh dengan kebohongan. Kalau kamu penampilannya damai banget ngeliat penampilannya dia, tapi kalau di hatinya penuh dengan dendam, it doesn't work that way. Jaga hati, karena hati adalah sumber satu sistem dengan yang di luar, jadi gak bisa diubah. Kalau yang di luar beda dengan yang di dalam, nah itulah alasannya mengapa perlu jaga dengan segala kewaspadaan. Karena isu utamanya selalu adalah yang di dalam beda dengan yang di luar. Bisa dipahami sampai sini? Saya kasih contohnya kayak begini deh. Saudara kaget dengan berita public figure yang merupakan kebetulan idola saudara gitu ya. Ternyata punya istri lagi. Padahal kayaknya alim banget, family man banget. Terus kalau foto-foto gitu di sosial media kayaknya couple goal banget gitu. Dapat berita, ternyata ini dan ini sudah berlangsung selama belasan tahun. Saudara dan saya kaget dan bilang begini, kok bisa ya? Bisa.
Enggak cuma dia yang bisa begitu, saudara juga bisa. Saudara tampilkan diri saudara di depan keluarga saudara seolah-olah saudara itu seorang yang bertanggung jawab. Padahal saudara sebenarnya di dalam kayak apa? Itu alasannya mengapa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena yang dimaksud oleh Tuhan adalah gimana kondisi hatimu. Nah makanya pertobatan itu mulai dari hati dulu. Itu yang terpancar mengalir keluar sama one system. Katakan one system. Jadi nggak beda di luar, nggak beda di dalam. Nah kebetulan karena ini relate dengan pekerjaan saya baca riset penelitian yang dilakukan oleh Springer Nature tahun 2026 nih. Ditemukan ternyata, ini jurnal penelitian Behavior and Cognitive Theory, dibilang bahwa, nah ini simpelnya kayak gitu tuh. Semakin tidak terjaga kesehatan mental seseorang, semakin besar kemungkinan untuk terjadinya disosiasi mental atau duplicity. Nah itu kenyataannya. Jadi match, nyambung, ternyata bahaya atau bahayanya adalah kalau kita tidak menjaga hati kita dengan baik, dengan segala kewaspadaan, hard work is hard work, maka ada kemungkinan akan munculnya gap. Gap antara siapa Anda di dalam dengan siapa yang Anda citrakan atau siapa yang Anda tampilkan. Itu yang dimaksud dengan duplicity. Kamu jadi orang yang berbeda ketika kamu lagi sendirian sama dengan pas lagi rame-rame, kamu beda. Kamu jadi orang yang berbeda. Dengan si A kamu begini, dengan si B kamu begini, dengan si C, sehingga orang pada bingung. Lu tuh yang mana sebenarnya? Itu yang dimaksud dengan disosiasi mental. Duplicity. Ya, coba tampilkan gambarnya. Nah ini yang terjadi. Apabila kita tidak menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena ada bagian diri kita yang cuma kita yang tahu. Our inside. Dan Tuhan tahu. Orang lain gak tahu. Dan ada outside. Yang orang lain tahu. Gue kirain orangnya baik. Gue kirain dia family. Gue kirain dia istri yang setia. Ternyata. Nah tuh. Apa yang ditampilkan sama yang tidak kelihatan berbeda. Nah apabila tidak terjaga dengan baik. Maka dia akan memunculkan gap. Nah itu yang biru itu tuh. The gap between my inside and outside. Dan ini yang disebut dengan duplicity. Parahnya bisa gangguan mental. Ya, dissociation, identity disorder nama gangguan mentalnya. Atau split personality disorder. Kepribadian ganda kalau Anda sering ketemunya itu. Ya, jadi bipolar, bi itu kata dua. Polar itu kutub. Jadi kutubnya itu gak stabil, dia bi, ada dua. Ya, dan Tuhan gak mau kita sampai itu udah parah sekali. Nah kalau yang tidak parahnya, jadi kayak begini, slide berikutnya. Kalau enggak parahnya ya kita ketipu. Nah sama orang itu. Kita ketipu. Semua kita pernah ketipu karena yang di dalam itu gak kebaca. Ayat firman Tuhannya adalah 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang apa? Parasnya atau perawakan yang tinggi. Nah ini, siapa di sini yang belum menikah? Oh, semua sudah menikah. Oh ada yang belum menikah ya. Nah tuh pas lagi pacar-pacaran kan. Bilangnya pengen, yang ganteng, yang cantik ya kan. Ya wajar aja kayak itu semua. Ya. Mukanya sih alim. Ya kan, mukanya sih kayaknya housewife material banget ternyata. Nah tuh, nangkep maksud saya, kita semua pernah. Apalagi kalau di era sekarang ini, pernah ingat kejadian Tinder swindler? Nah itu kan bukannya kita semua ketipu gara-gara apa yang ditampilkan di luar. Tanpa pernah memperdulikan yang di dalam, ya kan? Sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah katanya. Manusia melihat yang di depan mata tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi, nggak salah jaga penampilan. Tapi terlalu jaga penampilan sampai saudara jadi orang yang berbeda yang tidak sesuai dengan isi hatimu. Siapa kamu sebenarnya when you're alone. Itu jadinya cuma, coba tampilkan slide berikutnya. Jadinya munafik. Nangkap?
Saya udah mulai dapatkan perhatian Anda sepertinya. Saya lihat tatapan-tatapan sama kayak ibadah satu tadi ya. Sampai ada yang datengin saya, terima kasih katanya. Itu dari Roh Kudus, saya yakin sekali. Ini beneran pasangan suami istri di sini. Lebih tua dari saya usianya. Itu udah opa-oma padahal. Bilang kayak gitu, puji Tuhan saya bilang. Ya, kita jadi orang yang munafik kalau tidak terjaga dengan baik hati kita. Pertanyaan saya, buat Anda yang suka bohong dengan diri sendiri. Ingat, bohong itu mulai dengan diri sendiri dulu, baru bohongin orang lain. Jujur juga sama, jujur dengan diri sendiri, baru jujur sama orang lain. Buat suami yang bohongin istrinya dan tiap hari dia ketemu sama istrinya, menurut saudara kondisi mentalnya kayak apa? Ayo. Sehat mentalnya kayak gitu? Enggak lah. Ya enggak heran banyak yang kena gangguan mental. Jadi obat gangguan mental itu apa? Ke psikiater, psikolog. Tunggu nanti saya akan jelaskan kepada Anda. Saya praktisi di bidang itu makanya saya berani ngomong ini. Ya, saya pelajari cognitive science and cognitive psychology, jadi saya tahu. Ya, buat istri yang menyimpan sesuatu dan tidak pernah diutarakan kepada suaminya, pada anak-anaknya. Ternyata diam-diam si istri mengkonsumsi obat-obatan tanpa maksudnya bukan obat buat medis, maksudnya ya. Suaminya nggak tahu. Dan gimana kondisi mentalnya ketika ketemu dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Ini belum lagi kalau si istri ternyata seorang pejabat yang mesti menampilkan. Belum lagi kalau misalnya si prianya hamba Tuhan, misalnya pendeta. Saudara ngerti maksud saya? Pressure yang ada. Ya, bahwa sekali lagi Tuhan gak pernah mendesain kehidupan itu yang jadi ukuran adalah apa yang terjadi di luar. Bukan di luar gak penting, tapi di luar itu ngikutin yang di dalam. Cara mainmu yang keliru, kamu gak bisa instan. Ya, yang berikutnya lagi. Di Matius 23:27 dibilang, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya, lihat kan, memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya, nah tuh. Kalau yang tadi, yang di Markus 7:6 tadi dibilang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya katanya. Padahal hatinya jauh dari si Tuhan itu ngecek hati baru ngecek yang di luar. Itu Tuhan. Tuhan gak pernah impress dengan yang di luar. Itu manusia yang gampang ketipu. Jadi kalau saudara mau berhubungan dengan Tuhan, saudara ngerti sekarang ukurannya apa toh? Bukan gesturmu di depan banyak orang, nah, tapi yang di dalam hatimu kayak apa. Contoh sederhananya kayak gini, kenapa kamu mau liburan, memaksakan untuk liburan kenapa? Biar bisa foto. Fotonya diposting. Dapat likes banyak. Kenapa kamu memaksakan untuk ganti handphone? Kenapa memaksakan kamu ganti sepatu? Kenapa semuanya mesti diganti baru? Apa? Kenapa kamu gak happy ketika kakakmu dipuji sama orang tuamu? Hati. Nah apa maksudnya? Kamu bisa bilang, iya, tapi di hatimu bagaimana? Nah sampai sini ya. Tuhan cek itu, makanya sampai sama Abraham pun, dia pengen tahu hatinya Abraham, makanya udah dapat Ishak pun dia bilang, aku mau itu. Lalu pada saat mau dipersembahkan, mau dituncap itu si Ishak, dia bilang, tunggu, sebab telah ku ketahui sekarang. Di hatimu itu, aku lebih besar daripada keinginan dirimu. Sampai sini bisa paham? Ya, jadi munafik. Yang berikutnya lagi, di Amsal 26:24, nah ini yang sering juga. Pura-pura. Pretentious. Amsal 26:24 bilang begini, si pembenci berpura-pura dengan bibirnya tetapi dalam hati dikandungnya apa?
tipu daya. Ayat 25 bilang apa? Kalau ia apa? Ramah, janganlah. Karena apa? Tuh. Karena kau gak pernah tahu isi hatinya kayak apa. Makanya jangan mau terlalu cepat apa-apa. Mesti diuji oleh waktu. Jadi bukan hanya kenali latar belakang keluarganya. Ya memang perlu kenali latar belakang keluarganya. Bahasa kalian kan kenali karakternya lah, kenali dia baik. Kamu gak pernah tahu seseorang baik atau tidak baik sampai dia ketemu sama yang tidak baik. Apakah hatinya tetap baik atau tidak? Baik. Oh iya dong. Ketika berhadapan dengan masalah, krisis, disitulah tempat yang paling bagus untuk mengenali hati seseorang. Bukan pada saat lagi baik-baik saja. Nangkep sampai sini? Loh iya dong. Krisis, problem itu the best way. Makanya Tuhan suka izinin kan itu kan. Supaya kita sendiri bisa kenalan isi hati kita apa. Nangkep sampai sini? Ya ada banyak orang yang pura-pura. Jago bikin pura-pura. Apalagi di era pura-pura kayak sekarang, AI. Semuanya di AI-in, semuanya difilterin, semuanya diefekin. Itu kan pura-pura semua. Nangkep maksud saya? Karena manusia lebih sering jaga di luar, gak ada salahnya dengan itu. Kayak porsinya lebih gede di situ daripada di dalam. Jebakannya di mana sih? Jebakannya kalau jaga di luar itu kamu terjebak dengan pendapat orang lebih gede daripada pendapat Tuhan tentang kamu. Jadi Tuhan less important daripada orang-orang tadi gitu loh. Jadi dari sini kita bisa lanjut dengan pengertian tentang dosa. Dulu saya pikir dosa itu adalah perbuatan. Ya, bohong, mencuri, marah, bisa tolong diganti slide-nya. Saya pikir itu adalah dosa. Ternyata kalau semuanya diukur oleh hati berarti dosa juga dimulai dari berubahnya kondisi hati. Di Roma 10 ayat 9 dibilang kalau kita mau diselamatkan aja unsur hati. Lihat ya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu di luar ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi dosa bukanlah perbuatan. Maksudnya bukan dimulai dari perbuatan, tapi dimulai dari siapa yang nguasain hati kita. Selain Yesus. Kan dia bilang bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Itulah mengapa Matius 5 ayat 28 bilang, tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi pertanyaan dosa adalah ini, siapa yang nguasain hatimu selain Yesus, itulah dosa. Atau apa yang menguasai hatimu, itulah dosa. Bukan perbuatan dosa. Perbuatan itu setelah kondisi hati bergeser penguasanya. Slide berikutnya. Masalah utama, nah ini yang sering saya juga suka kayak gini, suka mengkoreksi, suka modifikasi, suka tegur-tegur orang terkait perilakunya sampai saya ngerti, kok dia gak berubah-berubah ya? Kok udah dikasih tahu 1, 2, 3, kok tetap aja begini? Capek saya. Udah 3 tahun masih, nangkap maksud saya? Karena kita mainnya salah, kita berpikir kita mesti modifikasi perilakunya, tapi gak pernah tanya ke orang tersebut, hatimu itu sebenarnya isinya siapa? Kita bilang, berhenti minum, berhenti merokok, berhenti berbuat dosa. Nah pertanyaannya sekarang diganti harusnya. Siapa sih yang di hatimu sehingga kamu minum-minum terus? Apa sih yang ada di hatimu sehingga kamu ngerokok terus? Kamu butuh validasi. Itu validasi yang nguasain hatimu. Pengakuan. Kontrol freak. Perfeksionisme. Ingin jadi pahlawan. Keserakahan. Hawa nafsu yang tak terkendali. Itu yang menguasai hatimu. Sakit hati. Dendam. Iri hati. Cemburu. Apa yang mengisi hatimu, menguasai hatimu sehingga perilakumu demikian terus? Slide berikutnya.
Orang tidak berubah karena dipaksa berhenti berbuat dosa. Orang berubah ketika hatinya diserahkan sepenuhnya kepada sesuatu yang lebih besar dari dosa. Pertanyaan saya buat Anda semua di sini, termasuk buat saya. Is everything okay in your heart? Siapa yang ngisi hatimu sekarang? Kekhawatiran? Overthinking? Ada badai overthinking Pak di hati saya. Nah kalau kau undang Yesus saat ini masuk dalam hatimu jadi penguasa, maka dia bisa bilang diam kau semua. Aku sekarang yang memerintah di hatinya. Pertanyaannya, would you surrender your heart to him? Hari ini, saat ini. The call is yours. Loh iya dong. Pilihan ada di tangan Anda. Would you surrender your will to Jesus? Would you surrender your heart? Would you surrender your eyes, your hands, your everything, your emotion, your thoughts, semuanya to Jesus? Sehingga tidak lagi salah sasaran atau hamartia, miss the mark. Ya. Slide berikutnya, mengapa membutuhkan hard work untuk menjaga kualitas hati? Alasan pertama adalah karena sifat hati manusia itu berubah-ubah, licik kalau bahasa Alkitab versi terjemahan baru. Tapi kalau bahasa aslinya itu dibilang berubah-ubah, mudah berubah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya. Itu. Dari nature-nya ini memang gampang berubah. Ya. Dan karena tidak ke-expose, seandainya sekarang hati saudara ini dibikinin speakernya bisa kedengeran. Mungkin tidak perlu segala kewaspadaan, nangkap maksud saya? Karena nggak ada yang tahu kan di dalam kan? Betul nggak? Makin mengerti ya bahwa the issue bukan perilakunya. Makanya saya berhenti sama anak saya, kamu tuh kurang begini, kamu kurang begini. Saya cuma tinggal tiap hari, hampir tiap hari saya tanya, is everything okay in your heart today? Nah itu parenting saya, tiap hari hampir saya tanya. Is any anger di school? Anak saya kelas 2 SMA, yang satu lagi kuliah. Ada jealousy hari ini di hatimu, masuk atau muncul ingin menguasai hatimu? Sempat ada. Ketika mulai dibanding-bandingin sama teman sendiri tuh. See, is everything okay in your heart? Karena your heart itu yang jadi sumber, yang kamu gak bisa bohongin. Dan ketika kamu bagus di dalam, itu yang kamu tampilin di luar. Jadi hidupmu gak ada beban. Dan it's okay kalau memang belum bisa. Iya kan, memang saya masih struggle di sini. Gak apa-apa ngomong kayak begitu juga. Saya masih perlu dibiasakan di sini. Gak apa-apa, ya. Namanya juga segala kewaspadaan. Pertanyaan buat kita semua tiap hari adalah, apakah ada amarah di hati saya menguasai hati saya? Apakah ada dendam, sakit hati yang belum saya serahkan kepada Yesus? As simple as that. Sesederhana itu aja, gak usah ribet-ribet. Apakah ada iri hati yang saya belum serahkan pada Yesus? Ada dengki, ada kompetisi yang entah kenapa mungkin kau ngerasa kayak tante-tantemu atau om-omu kayak di film yang kemarin saya tonton tuh kayak ngerasa undervalue kamu terus setiap kali ketemu keluarga besar gitu. Kayak keluargamu kayak gak dianggap, kamu berusaha dapatkan validasi mereka. Apakah ada kayak gitu sehingga kamu capek dalam hidup ini, udah pun lakukan kayak begini, kayaknya saya kayak ngerasa kurang terus, saya masih kurang terus, saya selalu di komen dan akhirnya saya capek dan itu tanda bahwa kamu memerintah hatimu. Why don't you surrender right now dan serahin itu sama Tuhan Yesus dan biarkan dia yang mengelola semuanya dan kamu gak usah capek lagi mikirin semuanya.
Dia yang bekerja dalam segala sesuatu untuk datangin kebaikan buat kamu dan saya. Ada 3 hal yang saya ingin bagikan untuk kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dan ini perlu dibiasakan, ini gak jadi dalam semalam, gak langsung jadi besok, gak jadi langsung besok juga. Ini dibiasakan. Ya. Yang pertama adalah biasakan untuk jujur. Nah itu dia. Yang pertama itu. Kalau saudara pengen tahu gimana caranya dekat sama Tuhan, punya hubungan intim dengan Tuhan, bukan modal lagu penyembahan, modal kejujuran. Jujur dengan dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Enggak sok kuat, enggak sok paling bisa semuanya, jujur di hadapan Tuhan. Lord help me. Tolong saya, I need help. I need help with my marriage. Bilang. I need help with my finance, dengan keuangan saya. Saya akui saya dikuasai oleh kesombongan atau banding-banding sehingga saya ngutang itu hanya untuk validasi dan semuanya. Dan I need your help. Nah itu jujur. Jujur itu sampai di titik ini. Sampai saudara sendiri gak nyaman denger kejujuran itu. Itulah momen yang paling dekat dengan Tuhan. Saya gak bangga dengan ini Tuhan. But you know my heart. You know what happened in me. Gak bisa saya bohongin. Saya bisa playing it right di depan banyak orang. Saya bisa act clean di depan banyak orang. But Tuhan tahu saya struggle di sini. And that's the moment yang Amsal bilang. Karena, apa dibilang? Amsal 3:32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan apa? Dengan orang jujur ya apa? Bergaul erat. Matius 5:8 berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan, yang pure, murni. Bisa dilihat kayak gelas yang jernih airnya itu loh, yang di luar sama di dalam. Saya ngomong orangnya ada, gak ada orangnya sama. Dan saya gak keberatan dengan itu. Saya malu sebenarnya ngomongnya. Tapi saya mau jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan diri saya sendiri. Dan kalau saudara terlibat dalam komsel, ini yang mestinya terjadi. Karena hubungan tanpa kejujuran will going nowhere. Where do you expect hubungan yang gak ada kejujuran? Begitu juga pernikahan tanpa kejujuran mau ngarepin apa? Hubungan yang fake. Sama Tuhan juga begitu. Akui semuanya. Slide berikutnya, dibilang begini, Tuhan mau kita mengaku dosa. Kan di 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan. Saudara tahu mengaku dosa itu closing the gap. Between who you are actually dengan who you are publicly. Saudara pasti gak mau ngaku dosa sekarang semua gini kan. Tapi saudara tahu saudara berdosa, benar gak? Nah ketika saudara mengaku dosa itu closing the gap dengan apa yang terjadi di dalam dengan apa yang di luar. Jadi bukan cuma soal mengampuni, dosa saudara diampuni. Tapi Tuhan jauh lebih daripada itu. He cares for your mental health, He cares for your soul. Dan saudara mau berkatin apa kalau soulmu gak healthy? Kalau mentalmu gak healthy. Makanya di komunitas sel, ini yang terjadi di Yakobus 5 ayat 16 ini. Coba kita sama-sama perhatikan. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu apa dibilang? Itu yang harus terjadi di komsel. Berarti kalau komselnya gak bisa kayak gini berarti pencitraan semua di komsel. Cuma hai aja. Tapi gak saling percaya satu dengan yang lain. Kenapa? Karena orang-orang di dalamnya juga duplicity. Living a double life.
Perlu ada di Komsel yang memulai dengan bilang, saya juga struggle. Ya. Saya punya masalah dengan pernikahan saya punya masalah dengan keuangan. Enggak main baik-baik, bahkan kompetisi. Seolah-olah berlomba-lomba berdasarkan kehidupan di luar. Enggak begitu yang Tuhan mau, yang di dalam ini loh. Makanya Tuhan mengasihi janda miskin yang ngasih 2. Itu Tuhan kita. Saudara kenal gak karakter Tuhan kita tuh kayak apa? Dia bukan Tuhan yang impress dengan yang di luar. Walaupun yang di luar penting. Kalau dia impress dengan yang di luar, dia gak pilih lahir di kandang domba. He cares for your heart. Dia sangat intim. Makanya ketika saudara ngaku dosa, Tuhan mendekat. Dan itu bukti saudara mau mendekat dengan dia. Dan bukan hanya saling mengaku dosa, dibilang saling apa? Mendoakan, jangan dicibir, jangan diomongin di belakang orangnya. Lu tahu gak, kemarin dia baru ngaku tuh nggak gitu ya, hatimu jahat lagi di situ. Ngapain? Sekarang saya tanya, kalau ada orang kayak gitu, saya tanya sama dia, kenapa kamu begitu? Saya kan juga pemimpin sel. Ya, saya cukup banyak mendengar dari mereka ketika ada orang yang berusaha untuk jujur, mengaku dosa dan apa, justru malah diomongin sama geng. Nah makanya nggak boleh ada geng-gengan ya di Komsel itu. Yang ini semuanya sama harusnya dia. Saya bilang sama dia, cukup tanyain sama yang bersangkutan, why did you do that? Kenapa kamu lakuin itu? Kenapa kamu ngomongin dia? Dia sudah, iya benar, tapi what's your intention? Jujur, really, jujur, jawab. Jangan di sugar coating, jangan. Kenapa kamu ngomongin dia di belakang? Niat kamu mau nolong? Atau niat kamu mau ingin ngerasa kamu yang paling benar? Jujur dengan hati. Makanya sekarang saya tinggal lebih ringan karena tiap kali saya mau nanya sama orang, saya nggak minta dia berhenti, stop, nggak gitu. Saya cuma pengen tahu dan saya juga pengen dia tahu hatinya isinya apa. Lu iya dong, kenapa lu gitu? Nangkap nggak maksud saya? Kenapa kamu nggak jawab WA-nya langsung? Kenapa? Kamu udah tahu kok di WA itu udah masuk, tapi kenapa kamu mesti tunggu dulu untuk balas? Ada apa sih di hatimu itu? Kenapa ketika ditelepon gitu kamu tahu, kamu nggak bisa bohong, kamu ada tapi kamu nggak jawab itu. Kalau kamu bilang, iya kan lagi nyetir, beneran ya lagi nyetir ya. Bukan pas lagi nggak apa-ngapain tetap kamu nggak angkat. Be honest to yourself. Dan ini jenis komunitas yang Tuhan lagi bangun di muka bumi ini. Bukan komunitas yang adu mentereng, bukan komunitas yang adu gengsi, bukan komunitas yang, tapi komunitas yang love one another, saling mengasihi dari hati. Sama seperti Yesus mengasihi kita. Itu bentuk yang pertama, biasakan jujur. Coba bilang sama sebelah kanan kita, biasakan jujur dengan diri sendiri dan di hadapan Tuhan. Jangan jawaban yang fabrikasi. Honesty is the best policy. Kamu tahu kamu gak dipromosi kenapa? Nah, sebagai pemimpin, jawab dengan jujur. Karena kamu begini, boleh tahu kenapa saya dibilang begitu sama, nah jawab lagi dengan, kan enak jadi ngomong. Ya, yang kedua kebiasaan yang saudara perlu lakukan adalah biasakan untuk serahkan seluruh hatimu kepada Tuhan. Karena kau tahu sekarang bahwa dosa bukan dimulai dari perbuatan, tapi dimulai ketika hati tidak lagi dikuasai Tuhan. Terutama di era sosial media yang cenderung pengen show off. Dan ini memang bawaan manusiawi kita. Kok kan dari kecil kan kita suka minta diperhatiin sama papa mama kita kan. Pah, lihat nih, aku bisa gini. Mah, lihat nih, nangkap apa saya? Makanya jadi haus validasi. Jadi pengen, hatinya tuh kayak
Ih, sama pemimpin Komsel juga begitu akhirnya. Pengennya minta, saya kasih tahu ya, pemimpin Komsel saudara juga perhatiannya terbatas. Dan tidak ada pemimpin Komsel yang tidak memperhatikan, tidak ada. Mereka hanya memperhatikan dengan cara yang berbeda. Tapi karena engkau pakai standarmu, dipakein kepada pemimpinmu, untuk diperhatikan sama dengan standarmu, makanya kamu bilang, gue gak diperhatiin. Gue ngerasa di Komsel ini gue gak diperhatiin. Nggak ada yang gak perhatiin. Cuma memang kamunya, hatimu gak dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh validasi, maka entah itu pemimpin Komselmu, pemimpin ibadah, yang melayani di sana, sampai semuanya kamu akan bilang, gak ada yang merhatiin saya. Padahal diperhatiin tiap hari. Cuma karena memang yang nguasain hatinya beda, bukan Yesus. Bisa dipahami sampai sini? Makanya serahin. I don't care saya diperhatiin atau tidak. Yang penting sekarang saya serahkan semua hati saya sama Tuhan. I don't care siapa yang nomor satu. I don't care siapa yang jadi pahlawan. I don't care siapa yang selalu hadir. I don't care who gets the credit. I don't care whose idea yang dia, I don't care. I just care about my Jesus in my heart. Ini yang aku serahin sepenuhnya pada Tuhan. Dah. Masih, emang saudara pikir berhenti tuh? Masih ada tuh tarikan-tarikan untuk. No. Sudah saya serahkan semua sama Tuhan. Makanya dosa itu dibilang salah sasaran kan, miss the mark. Sasarannya harusnya hati ini memang tempatnya Tuhan. Tapi kontrol fix saya dan saudara, perfeksionisme saya dan saudara, kemarahan saya dan saudara, iri hati saya dan saudara, kecemburuan saya dan saudara, itu yang berusaha masuk gantiin di sini nih. Makanya perlu segala kewaspadaan tadi. Hard work, butuh hard work. Saudara pikir saya setelah ngomongin kayak begini saya berhenti? Ini berusaha untuk tunggu nanti kalau saya dapat feedback. Tunggu nanti ketika saya dapat komentar. Tunggu saya ketika macam-macam. Kelihatan siapa yang nguasain hati saya. Nah, dan yang terakhir. Setelah ini saya selesai. Yang pertama tadi apa? Kejujuran. Yang kedua? Serahkan. Nah ini kebiasaan, serahkan. Semua serahkan, saya serahkan. I surrender. I give you all. Dan yang ketiga adalah biasakan untuk perhatikan yang satu saja karena hati kita tidak bisa untuk dua tuan. The master you feed is the master that wins. Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan karena jika demikian ia akan apa? Membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak menghinakan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada apa mamon saudara? Atau siapa yang jadi Tuhan saudara selain Yesus di hatimu? Bisa jadi gengsimu jadi Tuhan. Bisa jadi sakit hatimu jadi Tuhan. Bisa jadi kontrol freakmu jadi Tuhan. Bisa jadi keserakahanmu yang jadi Tuhan. Bisa jadi dendammu yang jadi Tuhan. Siapa yang jadi saingan Tuhan Yesus di hatimu? Tiap hari kita akan ngadepin ini. Tiap hari kita akan ngelihat diri kita, barusan itu heroism, sok pengen jadi pahlawan. Sok ingin paling selalu ada, si paling hadir, si paling tahu, selalu punya jawaban, paling tahu, iya deh si paling, nah itu pengen masuk tuh. Padahal sebenarnya kalau memang gak tahu, jawab jujur gak tahu. Emang gak tahu kok. Kalau memang baru pertama kali, jangan sok-sokan gaya-gaya seolah-olah. Nangkep maksud saya? You're not being real. Sementara Tuhan mau bangkitin jemaatnya yang real. Karena dunia ini sudah penuh dengan yang tidak real. Makanya banyak yang bolak-balik oplas. Menggantikan yang real.
Wajahnya dioplas. Tapi hatinya gak peduli dia sama sekali. Padahal segala kewaspadaan itu bukan di muka, bukan jagalah mukamu dengan segala kewaspadaan, bukan itu dibilang. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, itu yang dibilang. Jadi kalau ada mismatch sedikit ya gak apa-apa lah, kerut-kerut dikit ya gak wajar lah. Namanya tambah, nangkap maksud saya. Be honest with yourself, why are you doing that? Takut kesaing, kompetisi. Nangkap maksud saya, siapa Tuhan yang kau layani? Dengan kamu menghambur-hamburkan uang sampai miliaran untuk facelift dan lain sebagainya. Bukan berarti sekali lagi, bukan berarti tidak penting. Tujuan utama saya adalah supaya one system antara di hati dengan di luar, di dalam sama di luar. One system. One system. Terakhir, slide terakhir. Pertanyaannya, setelah kita udah tahu 3 hal ini, emangnya hidup kita berhenti kan? Enggak. Kan kita enggak langsung masuk surga kan, kita masih di bumi kan. Betul enggak? Makanya perlu dibiasakan. Enggak berhenti sampai di sini aja. Dan saudara pasti akan jatuh. Iyalah. Enggak. Ya kalau puji Tuhan, kalau ada yang langsung jujur gitu sampai 5 tahun ke top. Tapi seandainya ada pun, please jangan lakukan dengan disengaja. Nangkap maksudnya? Ini analoginya kayak gini loh, kayak kamu kalau usia 2 tahun belajar naik sepeda terus jatuh, ya orang wajar. Tapi kalau kamu udah 20 tahun, kamu sengajain jatuh, itu gangguan mental. Nangkap maksud saya? Nangkap maksud saya? Loh ya kalau 2 tahun jatuh, bapaknya ambil. Masa kamu usia 30 tahun, kamu sengajakan jatuh supaya bapakmu nyamperin kamu, kan berarti, nangkap gak maksud saya? Ya ini maksud slide-nya ini loh. Jadi jangan lagi nanti, wah saya masih struggle ya, semua kita masih struggle, termasuk saya juga masih. Masih jatuh bangun untuk ketiga hal tadi. Gitu loh. Tapi ini yang lebih penting, kalau saya gak berubah, bangun kebiasaan yang 3 tadi, kira-kira ujung hidup saya kayak apa? Gak usah 5 tahun yang akan datang, 5 jam ke depan kira-kira saya akan hidupin hidup ini kayak apa? Penuh dengan damai gak kira-kira? Jauh lebih damai, tidurmu jauh lebih nyenyak kalau kamu jujur. Jauh. Jauh. Kau serahkan hatimu kepada Tuhan, jauh lebih nyenyak tidurmu. Karena apa? Udah gak ada overthinking lagi. Aku serahin semua sama Tuhan. Tuhan aku udah kerahkan semua. Tuhan tahu kok usahamu. Tapi memang belum ada hasilnya. Serahin semua. Overthinkingmu pada dia. Ya pasti akan ada nanti tuan-tuan berikutnya yang akan ngetok lagi. Permisi, mau masuk nih jadi penguasa. Permisi, ada itu nanti. Jadi gak akan hilang itu, 2 tuan itu tadi. Tapi pikirkan, kalau saya nurut sama tuan yang satu lagi, kira-kira masa depan saya kayak apa? Itu maksudnya. Ingat ya, keputusan Anda itu efeknya bukan cuma buat Anda sendiri loh. Efeknya kena ke orang-orang di sekitar Anda. Kayak bom bunuh diri. Meledak sini orang sekitarnya kena. Keputusan seorang suami efeknya itu ke istri, ke anak-anak, dan ke orang tua istri dan orang tua anak. Something happened with Pak Niko, ini satu rentetan GBI efek. Gak usah jauh-jauh. Ada di sini yang melayani di sini, lalu tiba-tiba viral di sosial media. Satu GBI ini kena efeknya. Paham? Paham itu yang maksudnya direction. Makanya it takes hard work for hard work. Benar, it takes hard work. And you know what? Life is hard. Life is hard, neither way. Mau cara apa, hidup hard. Saudara mau hidup kudus itu susah. Hidup gak kudus juga susah.
jaga hati itu susah. Enggak jaga hati efeknya juga susah. Saudara akan dikenal jadi orang yang bipolar, gangguan kepribadian. Saudara akan punya musuh sana sini, enggak bisa kerja sama sana sini. Enggak ada gereja yang paling baik buat saudara. Saudara akan pindah-pindah. Saudara akan, tergantung saudara pilih hard work yang mana. Saya ajak saudara bangkit berdiri, kita berdoa sama-sama. Mari kita nyanyikan satu. Saya dapat informasi kalau kebaktian 2 ini boleh. Kebaktian pertama tadi saya tidak lakukan ini. Tapi di kebaktian 2 ini saya mau lakukan ini karena dikasih waktu. Nyanyi lagu apa aja yang tadi apa? Worthy is your name. Itu aja, gak apa-apa, musik ngiringin aja. Mari saat ini kita semua angkat kedua tangan kita with open hands. With open hands. Gak usah pikirin kanan kiri, depan belakang. It's your heart yang Tuhan cari. Sasaran Tuhan adalah hatimu. Dan dia gak mau engkau hamartia, miss the mark. Saat musik dimainkan, pujian dinaikkan, hatimu sekarang jujur di hadapan Tuhan saat ini. Jujur di hatimu, engkau tahu. Gak perlu ngomong sama kan, tapi engkau tahu. Bagian mana dalam hatimu yang engkau belum serahkan kepada Yesus saat ini? Ini momen yang lebih baik dari sebelumnya untuk kau serahkan. Surrender your heart. Serahkan hatimu saat ini. Surrender your will. Serahkan. Saya nggak memimpin dalam doa karena banyak orangnya, tapi saudara gunakan bahasamu sendiri. Jujur dengan kalimatmu, bahasamu sendiri yang kau sendiri sangat mengerti. Apa yang kau ingin serahkan di hadapan Tuhan? Kau mau serahkan amarahmu, kau serahkan sakit hatimu, kau serahkan cemburumu, kau serahkan iri hatimu, kau serahkan perfeksionismemu, kau serahkan, kau ingin memegang kendali, kau ingin selalu jadi nomor 1, engkau arogan selama ini, kau ngaku Tuhan saya sombong selama ini, aku di hadapan Tuhan dan serahkan seluruh hatimu di hadapan Tuhan. Dan katakan, mulai saat ini Tuhan, aku mau jujur, karena kejujuran adalah tanda seseorang bergaul erat dengan Tuhan. Oh Lord, ini hati kami Tuhan, apa adanya. Kirala baya shikurala nama sandore kaskiri de baskuela nama kia. Nahare nikana muki dikasih kiri de balana nama sundure leva kaya la buke dikasih tir. Ndrehele besa kaya la mushikrana kaku. Granda ka sekure li fakana ka kiuru lo busakara da batakure de bakala manakara. Lihara la namo sandar la kasindire kuya la bayasha. Surrender your heart. Surrender your heart. Surrender your heart. Apa adanya. Tidak ada lagi dua Tuhan. Hanya ada satu Tuhan di hatiku. Ini hatiku Tuhan. Kira la bayasana. Ini yang tidak diketahui orang banyak Tuhan. Tapi saat ini di hadapan-Mu aku mau mengakuinya. I want to close the gap Lord. Between who I am personally and who I am publicly. Saya mau jadi orang yang sama. Sama seperti Tuhan melihat. Sama. Serahkan semua pada Tuhan. God loves you so much. Itulah mengapa kau merasakan kau sangat disayang Tuhan saat ini. Because He aims for your heart. He aims for your heart. Dia inginkan hatimu. Karena hatimu adalah pusat kehidupanmu.
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Angkat kedua tangan saudara di depan Tuhan. Saat ini saya mau berdoa bagi saudara semua. Sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan. Dan pewahyuan yang diberikan oleh Tuhan yang sangat mengasihi saudara. Ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau jujur di hadapan-Mu terkait apa keadaan kami, apa adanya. Apa yang mengkhawatirkan hati kami, apa yang mengganggu hati kami. Kami jujur di hadapan-Mu, apa yang kami berusaha sembunyikan dari keramaian. Namun Engkau tahu itu Tuhan, dan aku tahu, kami tahu, saya tahu. Dan saat ini kami mau mengaku dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Pada saat kami mengaku dan minta ampun, bukan hanya kami minta pengampunan, tapi kami mau menyelarasan kembali sistem hidup kami, bahwa kami sama dari hati kami saat ini. Kami mau melakukan sesuai dengan apa yang di hati kami. Sesuai dengan Engkau yang memerintah di hati kami ya Tuhan. Kami mau serahkan sepenuhnya, bukan seperempat, bukan setengahnya. Sepenuhnya segenap hati kami serahkan. Semuanya Tuhan. We surrender our will. Kehendak kami serahkan. Dan kami mau hanya Tuhan yang jadi Tuhan dalam hati kami. Walaupun kami tahu ada begitu banyak mamon yang berkedok macam-macam Tuhan. Berusaha untuk jadi Tuhan yang kedua. Kami tahu sekarang, Tuhanlah yang kami perhatikan, itu yang akan terus membesar dan menguasai hati kami. Kami tidak memperhatikan yang lain, kami tidak peduli akan apa yang lain selain daripada Tuhan. Ini komitmen kami ya Tuhan. Kau lihat hati-hati yang ada di ruangan ini. Biar Engkau memberkati, Engkau menolong. Engkau memampukan. Biar jadi komunitas yang jujur, berintegritas, otentik, saling mengasihi, saling menerima, saling mengampuni. Karena hati kami semua, kami serahkan kepada Tuhan. Kami gak mau berbuat dosa dan kami gak mau berdosa. Kami tahu dosa itu dimulai ketika hati kami bergeser. Kami gak mau hati kami geser buat sesuatu yang bukan Tuhan Yesus. Bukan datang dari Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, pelayananmu, diberkatilah keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, oleh berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita yang percaya dan terima berkat Tuhan dalam nama Yesus katakan, amin.